Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Wa haykum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Manusia itu beragam karakter dan tabiatnya. Di antaranya ada yang dermawan, namun juga ada yang bakhil. Seseorang itu disebut bakhil karena suka menahan dan tidak memberikan sesuatu dari harta bendanya yang semestinya harus diberikan kepada orang lain karena kewajiban secara agama maupun secara kepatutan moral. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Surat Muhammad ayat ke-38. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, bagi seorang yang bakhil, yang selalu menahan hartanya, menganggap hal ini adalah kebaikan buat dirinya, merasa wajar karena harta benda yang didapatkannya itu hasil dari kerja dan jerih payahnya selama bertahun-tahun. Keberhasilan ini memang seharusnya dia dapatkan. Lantas mengapa harus mengeluarkan harta bagi orang lain yang tidak merasakan kesusahan dan penderitaan yang pernah dialaminya? Secara logika seakan itu memang wajar. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya kesuksesannya dalam mencapai target aman finansialnya itu karena Allah memberikan izin dan kemudahan baginya. Justru Allah memandang orang seperti ini dengan kekikirannya karena berhasil mengumpulkan harta yang banyak adalah keburukan baginya. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Imran ayat 180. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang bakhil itu sama dengan karakter kaum munafikin. Kaum munafikin adalah mereka yang berpura-pura masuk Islam, namun hatinya kufur, bahkan membenci dan memusuhi Islam dan umatnya. Mereka hendak melakukan tipu daya dengan keislamannya itu. Di balik keislamannya, justru mereka selalu berusaha untuk menghancurkan Islam
dari dalam. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya karena kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 67. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Orang yang bakhil juga Allah persamakan dengan kelakuan para pendeta Yahudi dan Nasrani. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34 sampai dengan 35. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.